Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i salihin wa alamil musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratin Muhammad Ishaq wa nihajayan wa ahlihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi wa khaitihi wa qarabatihi wa muntasibina ilaih bi barakati al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadiah kanggo ahli kampung di dia bil khusus anu nuju tedamang nuju kamusibahan. Mudah-mudahan ke Allah Subhanahu wa taala diangkat panyawatna, diangkat musibahna, digentos ku mangrupi kasayan, kesehatan, keberkahan, berkah dunia, berkah akhiratna. Wala hadina wa likulli niyatin shalihah syai'un lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lajeng kanggo anu nuju usaha, nuju kasab, nuju belajar baik di pesantren ataupun di sekolah di mana wae ayana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nya dijaga iman sinareng Islamna, sehat jasmani rohanina, digampilkeun milik rezekina kalayan hasil sagala rupi pamaksadanana. Sinareng mudah-mudahan anu nuju ngamodalana baik orang tuana ataupun saha wae mudah-mudahan ku Allah digampilkeun yang kanggo ngahasilkeun milik rezekina. Sinareng anu ka terakhirna ieu kampung mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dijaga, diamankeun tina mangrupi kaawonan baik kaawonan zahir batin ya, segala rupi pamaksiatan ya, anu tiasa ya ngaruksak ka ieu kampung ya, boh ayeuna ti pemudana nya murang kalihna dan api sepuhna, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala ieu kampung teh dijaga ya, dijaga tina segala rupa kaawonan, digentos ku mangrupi kasayan sehingga ieu kampung teh janten kampung sapertos kampungna Kanjeng Nabi kapungkur nyaeta Madinah Munawwarah, janten asbab hidayah, janten asbab kasayan, janten asbab ayeuna ilmu nya cahaya anu nyebar ka seluruh alam teh eta kampung. Nah, mudah-mudahan kampung urang oge ieu janten asbab hidayah kanggo kampung-kampung anu sanesna sehingga ieu kampung teh janten nya percontohan gitu. Ahli kampungna nya sadayana nya minimalna lah satengahna mah angkat ka masjid berjamaah sasarengan jadi garetol gitu, talabul ilmi na garetol sehingga murang kalihna Allah Subhanahu wa taala dijantenkeun pejuang agama, ahli ilmu, ahli Quran, hafal Al-Quran sehingga janten murang kalih anu tiasa ngabanggakeun kasepuhna di dunia sinareng di akhirat. Wa ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah syai'un lillahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sawihan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sayyidul istighfar sasarangan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Orang lajeng kamari karena asnafnya masih kene nerangkeun tentang asnaf zakat atau sok disebut mustahik ya. Mustahik zakat. Aya muzaki, aya mustahik. Mun muzaki mah hartosna jalmi anu zakat. Lamun mustahik mah jalmi anu nampi zakat atanapi hak narima zakat. Kamari terangkan ayat asnaf ayat fakir, miskin, amilin, mu'alaf, riqab, gharimin, sabilillah, ibnu sabil. Jalmi yang dia ada dua kategori. Yang pertama jalmi yang pertama adalah orang yang punya pekerjaan. Nah, pekerjaan yang pertama punya pekerjaan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan, tidak mencukupi kebutuhannya dalam hitungan berapa? 50%. Jadi 50% tidak bisa nyukupan karena kebutuhan anak. Jadi di bawah 50% dari kebutuhannya. Maka itu termasuk fakir. Penghasilannya teh kurang tina 50% tina kebutuhan anak. Kurang tina 50%. Teu nyampe kana 50% acan. Berarti termasuk kana fakir. Terus aya anu teu gaduh pada melan ieu mah, tapi gaduh harta. Hartana ketika dikalkulasikeun sadayana lamun dinominalkeun gitu, diuangkeun teh itu henteu mencukupi kana satengah umur hidupna. Setengah umur hidup. Jadi lamun teh mah 40 tahun berarti setengah umur hidup teh hitunganna 62 tahun. Ya normalna umur manusia itu ya hidupna 62 tahun atau 63. Talamun ayeuna dibiayaan tina harta anu dipimilik ku anjeunna, dari harta dia itu tidak mencukupi setengah daripada umur hidupnya. Jadi teu cukup 10 tahun acan. Lamun teh mah dimodalan ku harta pribadina tanpa usaha ieu mah, tanpa usaha. Jadi andaikan hartana dinominalkeun, dianggo tuang sehari-hari, kebutuhan sehari-hari sareng keluargana, maka tidak cukup untuk memenuhi daripada kebutuhan seumur hidupnya. Maksud seumur hidup teh ya sisa umur hidup dia gitu.
sampai 62 tahun ataupun 63 tahun. Kewe dikalkulasikan orang boga harta sakumaha ya, mau dihitung-hitung teh iya mah 5 tahun oke, mal cukup itu. Sedangkan umur ka 62 tahun teh 20 tahun deui, oh berarti ngan sabaraha persen ya, ngan saukur 25% bisa memenuhi kehidupan atau kebutuhan teh, oh berarti akhir kalebetna gitu. Fakir kalebetna itu aya deui anu teu usaha sama sekali ya, tidak usaha, tidak punya harta, eta mah jelas fakir asli, eta mah fakir asli. Usaha teu gaduh eta mah, harta teu gaduh, oh berarti fakir asli eta teh gitu. Fakir asli nu kitu mah jelas. Aya nu katilu usaha teu gaduh, harta teu gaduh, tapi ditawisan usaha alim, nah eta mah nu kitu mah fakir. Eta mah fakir naon? Fakir kadaek. Fakir tapi tidak ada keinginan, fakir tapi malas. Maka orang yang seperti ini itu tidak boleh diberi zakat. Orang yang seperti itu, yang boleh diberi zakat itu yang tadi 3. Terus ada yang keempat adalah orang yang punya kasab ataupun pekerjaan tapi haram, maka dia boleh menerima zakat. Punya pekerjaan tapi pekerjaannya haram, maka boleh menerima zakat. Terus yang kedua adalah miskin. Nah, didinya ayat keterangan miskin. Miskin adalah huwa man lahu malun, orang yang mempunyai harta, au kasabun ataupun pekerjaan laikun bihi, yang layak, laikun bihi teh yang layak untuknya. Yaqa'u mauqi'an min kifayatihi in qatara, yang dapat memenuhi kebutuhannya. Wala yakfihi, tapi tidak mencukupinya. Lau tawassato, jika ya dihitungnya tapi tidak mencukupinya. Kaman la yakfihi ila asyratan wala yamliku au yaktasibu ila khamsatan fama fauqaha ila duna ma yakfihi. Talamun anu miskin mah jadi kesimpulanna bisa mencukupi tapi tidak 100% teu full gitu. Ngan saukur 80 gitu, 70. Lamun anu fakir mah di bawah 50%. Bisa mencukupi kebutuhannya tapi di bawah 50%. Lamun anu fakir mah anu miskin mah di atas 50%. Cuman tidak sampai 100% mencukupi gitu. Lamun kabutuhna dina sadinten sawengi, kalau dia butuh dalam 1 hari 1 malam itu uang 100.000. Nah, penghasilannya cuman 80.000, maka dia termasuk kategori orang miskin. Ya, miskin. Tuh. Lamun misalkan jika dia bisa mencukupi kebutuhannya 90.000, ya termasuk miskin. Nah, karena dia tidak bisa memenuhi seluruhnya, hanya bisa memenuhi 90% daripada kebutuhannya. Nah, kalau fakir itu di bawah 50%. Dia membutuhkan 100.000 1 hari 1 malam dengan keluarganya, cuman penghasilannya hanya 40.000. Nah, itu berarti kategori fakir kalau seperti itu. Nah, miskin dengan fakir sama ya, kategori orang-orangnya sama. Ada miskin yang punya harta, ada yang miskin punya pekerjaan, ada yang miskin tidak punya pekerjaan sama sekali gitu. Ada yang miskin punya pekerjaan tapi haram, ya samalah seperti fakir tadi. Cuman bedanya antara persentase antara penghasilannya, persentase daripada penghasilannya. Jadi penghasilan si fakir tidak bisa mencukupi 50% dari kebutuhannya, kalau miskin bisa mencukupi lebih dari 50% tapi tidak sampai 100% gitu, tidak seutuhnya, tidak semuanya. Nah, ini orang fakir dan miskin berhak mendapatkan zakat gitu. Ya paling utama ya si fakir sebetulnya. Anu berhak paling utama ya fakir. Karena lebih parah fakir mah. Itu lebih balah, lebih ekstrimnya keadaan teh orang fakir. Mah hari miskin mah di atas fakir. Jadi fakir sareng miskin teh benten Pak. Ya, jadi henteu sami gitu. Ada fakir, ada miskin. Terus keterangan di bawahna.
Asnaf miskin yang berhak menerima zakat. Orang yang punya harta yang halal yang masih kurang mencukupi dari kebutuhan hidupnya sesuai usia ghalib, yaitu sampai 62 tahun, dan bila usia sudah 62 tahun maka hitungan kebutuhan 1 tahun. Jadi kalau ieu mah jalmi teh geus lewat tina usia umum, umur nate tos 63 tahun atau umur nate tos 64 tahun, kumaha cara ngitungna? Cara ngitungna setahun. Jadi andaikan dia punya harta, maka dikalkulasikan hartanya untuk mencukupi kehidupannya selama 1 tahun. Nah, jadi setahun ari tos 62 kaditu mah dietangna teh. Misalkan aya jalmi kieu, ada orang sudah tua umurnya 63 tahun, dia sudah tidak punya pekerjaan, memang tidak bisa kerja, tapi masih punya harta, gitu. Punya harta, sawah ataupun rumah ataupun yang lainnya. Nah, maka dihitung nanti, dikalkulasikan harta miliknya itu dikalkulasikan. Ada tidak harta itu jika dikalkulasikan cukup untuk memenuhi kehidupannya selama 1 tahun. Dihitung, kalkulasikan. Jadi tong ka dijual ima secara kalkulasi we. Tong ka dijual. Berarti rumah hargana sekian lah. Misalkan rumahna 2M. Misalkan 2 miliar. Wami sawahna dihitung-hitung teh 500 jutaan gitu. Can boga kebon gitu. Misalkan boga kebon, lamun dihitung dijual kebon, total nanti misalkan 3M. Ya 3 miliar hartana teh. Orang yang seperti ini nanti ditanya kebutuhan selama 1 tahun berapa kira-kira. Mun per hari sekian, misalkan 1 hari nanti 200.000, berarti lamun 1 tahun kalkulasikan ya sabaraha ya kali we gitu, maka cukup tuh 3 miliar iya keur salami 1 tahun yang untuk memenuhi kehidupannya dengan keluarganya. Cukup tidak? Namun cukup berarti beunghar keneh eta mah gitu, teu bisa nerima zakat beunghar. Orang yang seperti ini masih kategori orang kaya gitu, walaupun dia sudah tidak punya pekerjaan tapi masih punya aset kan ya, asetnya masih ada, maka tidak berhak menerima zakat orang yang seperti ini. Namun ternyata kalau hartanya tidak mencukupi, ya hartana dengan saukur boga nya imah we hiji-hijina, namun dijual bahaya gitu. Di mana kalah jadi ngontrak ya. Orang yang seperti itu ya layak untuk mendapatkan zakat. Berarti fakir, dia tidak punya harta, tidak punya pekerjaan. Jadi dihitung
seorang anak, walaupun dia sudah menikah, tidak punya pekerjaan, tidak punya aset apapun, ya, tapi orang tuanya bertanggung jawab menafkahi dia, kebutuhannya itu terpenuhi oleh orang tuanya. Maka anak yang seperti ini pun tidak bisa menerima zakat, tidak bisa. Ataupun oleh saudaranya sama, ya, oleh saudaranya, misalkan orang boga adik, juga orang gaduh rai atau orang gaduh kakak, kita punya kakak, punya adik, tidak mampu kita biayai, full, yang kebutuhannya kita handle, maka kita atau adik kita itu tidak bisa menerima zakat karena kita sudah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya.
uang pensiunan itu bisa menutupi kebutuhan dia tidak setiap hari selama ya 1 bulan ya, 1 bulan kan, sebulan ya kalau cukup berarti tidak termasuk dua-duanya, berarti dia kaya. Dia gorimin bukan miskin, gorimin itu orang yang punya dia dapat tapi dari jihad gorimin bukan dari fakir dan miskin. Gorimin itu kita punya utang, gitu, punya utang, tapi utangnya utang yang halal, maksudnya bukan yang haram ya. Misalkan bangun bumi, beli motor atau usaha dan sebagainya gitu ya, yang diperbolehkan oleh agama.
maka boleh menerima zakat untuk membayar hutang. Tapi ya sadari pasti aku ambilin cek ambilin aya 500.000 gitu. Lamun hutang 10 juta ada mungkin dibayar 10 juta. Cuman kita berhak menerima dari jihad gorimin. Kalau dari jihad fakir dan miskin mungkin yang enggak, andai kan kita pun fakir, kita pun miskin, kita pun gorimin, maka yang diambil salah satunya, fakir iya, miskin iya, ya gorimin iya, maka nanti kita ambil salah satunya. Jadi mau dari jihad gorimin atau fakir atau miskin, silahkan ambil zakat. Tapi tapi yang memberikan zakat ambilin yang menentukan nanti. Jadi orang mau tiasa kahoyong orang, tidak bisa kita ini semau kita berdasarkan orang. Kita punya utang 10 juta mau dibayar semuanya sama ambil nggak bisa, karena zakat kan banyak, nanti dibagi-bagi. Nah itu yang kedua, orang miskin punya harta yang bila dijual dapat memenuhi kebutuhannya selama usia goli
sampai 62 tahun umurnya. Tadi terus dijelaskan sama dengan yang fakir. Yang ketiga, janda kaya, janda kaya. Yang ketiga, orang miskin yang mampu usaha atau kerja, dan ada orang yang memberikan perusahaan atau pekerjaan, tetapi dia tidak melakukan karena malas. Nah, ini tidak bisa menerima zakat. 4, anak yatim tidak bisa menerima zakat kecuali diberikan kepada orang tua atau yang mengurusnya bila masuk kategori asnaf. Jadi orang masihan, kalau kita memberi zakat kepada anak yatim tidak sah. Kenapa? Karena anak yatim ini tidak termasuk kategori asnaf, karena asnaf cuma ada 8, tidak ada di situ asnaf dari anak yatim, tidak ada. Anak yatim ini boleh menerima zakat asal diberikan kepada orang tuanya.
yang zakat ke pesantren itu tidak bisa, ya. Zakat ke masjid tidak bisa, zakat ke pesantren tidak bisa. Tapi kalau zakat kepada orang yang membangun masjid, dia berhutang material, itu bisa. Bisa abdi aya ngabangun WC masjid, karena bisa WC masjid gitu nya, abdi teh hoyong. Saya mau bangun WC masjid dengan anggaran misalkan 100 juta, tapi saya punya uang hanya 50 juta, sisanya ngutang ke material 50 juta. Nah, bisa menerima zakat karena kita punya utang gorimin gitu. Kita punya utang gorimin, jadi nyumbang ke masjid tapi lewat saya, karena saya sedang membangun WC masjid, punya utang 50 juta. Jadi nanti ngambil zakat atas nama gorimin, bisa seperti itu biasanya diakalkan resep gitu ya, sok diakalkan orang yang nyumbang ke masjid, tapi kumaha ada masjid mah teu bisa, tidak
wal tetap lamun zakat fitrahnya, tapi lamun zakat penghasilan mah cekap lamun urang dikelola zakat penghasilannya insyaallah bakal cekap. Zakat panen, zakat bisnis, tijaroh gitu cekap. Cuman karena zaman ayeuna mah nu diurus teh zakat fitrah hungkul, zakat mulai mah tidak diurus, akhirnya ya tidak cukup pastina ge. Nya harus nama betul ya anu bisnis anu omsetna di atas 100 juta itu sebetulnya ya kena zakat di atas 100 juta ke atas gitu omsetna. Enggak, itu 100 juta omset dalam 1 tahun, 1 tahun. Jadi dihitung dikalkulasikan di akhir tahun gitu. Ya penghasilan penghasilan jeung omset nangke dihitung penghasilan dalam dalam 1 tahun itu omset dengan penghasilan itu ada tidak, berarti sareng omsetna itu di akhir tahun sareng omset nangke di akhir tahun jadi lah dikalkulasikeun we gitu, dikalkulasikeun jadi barangna kayak dihitung penghasilanna nyebatina anu anu bersih barang dan nya barang nu aya
Iya, berarti omset termasuk modal atau barang yang ada kan biasanya di modal unik karena barang karena barang karena barang karena barang jadi agungan mungkin teh akhir tahun teh nah itu pun dikalkulasikan ayat gitu engke engke dikalkulasikan kan ada 85 gram dapat dapat 85 gram emas saya harga sabaraha emas murni 24 karat tiga sekarang 27.800 2.800
biasa. Karena apa? Percaya. Itu amanah. Itu ayat amanah. Nah, bisa seperti itu. Pamit mah transparan. Karena ari transparansi mah teu kedah kasadayana sebetulna mah. Ka pihak anu zakat we misalkan abdi nu zakatna, abdi ngasih zakat mal 10 juta misalkan. Mungkin laporan, Pak, iya 10 juta zakat teh kemarin teh dialokasikeun ka dieu cukup ka jalmi ieuna sebetulnya. Gitu. Anu bersangkutan lah. Cukup ka bersangkutan. Itu tidak perlu diumumkan kepada yang lain, tidak perlu. Karena kita yang ada hubungannya dengan orang yang zakatnya itu. Nah, supaya nanti dia ini percaya, oh ternyata amanah. Di kemudian hari dia mau lagi zakat gitu. Mohon. Jadi amilin iya. Maka dia petugas selama seumur hidup. Ya terus zakat fitrah diuruskan ku anjeuna, zakat mal ku anjeuna, ya misalkan zakat pertanian ku anjeuna. Dan itu tidak mengenal batas waktu. Ketika memang ada yang panen, dia harus datang. Ieu gitunya. Karena nisab upami nyampe ya pasihan terang kasih tahu, Pak, ini sudah sampai nisab zakat, maka wajib mengeluarkan zakat. Gitu. Nah, karena ya satuan gitu. Ya, satuan 50 kilo. Mohon, makanya harus didampingi dengan hukum tadi. Ya, tetiasa gitu, tetiasa. Zakat ya zakat gitu. Sedekah walaupun gede tapi tadi niatkan zakat atau melimpahkan kewajiban zakat. Jadi seueurna ieu nama jalmi teh
karena sedekah mah remennya resep, tapi pas ditagih zakat ngambek. Karena naon? Karena hubungannya jeung nafsu. Karena hubungannya dengan nafsu dan setan gitu. Setan tidak ridho, tidak ikhlas kalau kita ini zakat. Karena zakat itu adalah wajib. Sedangkan sedekah kan sunnah. Jadi setan mah mung urang salamet gitu. Kudu cilaka we. Matakan zakat mah rata-rata ya warga, rata-rata malas. Dan yang kedua, zakat itu tidak bisa diberikan seenaknya. Ada orang-orang tertentu. Ari sedekah mah kan kumaha urang. Kasaha we dae itu. Sedangkan zakat tidak bisa. Mohon. Nah, makanya ketika ada amilin yang dibentuk sah oleh pemerintah, maka wajib setiap orang yang zakatnya ke amilin. Sebetulnya memang itu wajibnya ke amilin sebetulnya. Tidak dibagikan sendiri. Kenapa? Tidak, karena ditakutkan nanti tidak pas gitu, henteu pas ke asnafna. Walaupun secara hukum agama boleh dibagikan sendiri jika dia itu memang tahu siapa asnaf yang berhak gitu, siapa mustahik yang berhak. Boleh. Tapi secara konstitusi negara tidak boleh. Ayeuna mah diatur ku negara. Gitu. Ayeuna mah diatur ku negara, kedah ka amilin gitu. Kunaon make kedah ka amilin? Ya tadi supaya pas, supaya tanggung jawab dia ini lubar lah, tanggung jawab teh cumpon, karena tos ditanggung waler ku amilin itu. Lamun ku urang mah bisa jadi kan teu pas, jeung urang kedah meneliti sendiri ya, meneliti sendiri ieu teh fakir atau miskin kan ribet. Ari ka amilin mah tos we mangga ya, terserah amilin. Urang mah teu apal nanaon, nu penting zakat. Itu nu penting urang tos ngaluarkeun zakat. Oke, tanggung jawab amilin we. Nah, misalkan ku amilin di korupsinya, urang mah teu yang apal, nu penting urang tos nyakat gitu. Andai kan ku amilin misalkan teu dibagikeun nya, tetep we zakat urang mah sah. Ya, tetep sah. Karena apa? Karena sudah ditanggung jawab oleh amilin. Benten namun zakatna ku pribadi. Namun zakat ku pribadi, maka ketika teu sah, ya teu sah jadi hutang we kanggo urang. Amun ku pribadi mah urang masihan kajalmi misalkan disangka mah fakir atau pek teh beunghar. Dicokot deui era. Nya piraku. Ari teu dicokot pan teu sah zakatna. Pan ribet. Gitu teh. Jadi dua kali lipat. Zakat teu sah, nya hutang zakat aya keneh. Gitu, masih kudu dibayar deui. Da salah masihkeun. Salah memberikan zakat. Kalau ke amilin otomatis sah. Amilin mah rek dikumahakeun ku amilin ge terserah eta mah gitu. Mangga gitu. Nah itu jadi ada satu kewenangan bagi amilin untuk mendatangi setiap orang-orang yang mempunyai usaha baik jualan ataupun usaha naon anu istilah nama anu menghasilkan daripada keuntungan ataupun pertanian dan yang lainnya. Pertanian kan di urang mah parenya teu aya nu lain. Ya. Tanah milik sendiri ya. Tanah milik sendiri. Sanes penggarap. Mungkin lamun penggarap mah beda deui. Itu pertanian teh anu nyalira anu murni milik nyalira. Jadi milik utam disebut teh. Milik utam teh ya milik pribadi murni itu. Bukan anu ngagarap. Aya urang nu ngagarap mah nya teu kudu. Ya milik engke we anu ngajakatan mah nu gaduh tanah gitu. Ngajakatan. Si A pensiunan punya penghasilan 6 juta. Si B masih kerja punya penghasilan 7 juta 8 juta per bulan. Apakah itu harus zakat? Itu profesi nanti kenanya zakat profesi. Kalau zakat profesi ini masih diperselisihkan oleh para ulama, jadi tidak mutlak zakat profesi itu. Ini zakat profesi ini masih ada perselisihan pendapat. Nah, tahliknya eta liciknya pemerintah teh didinya pajakna ditarik, zakat profesina ditarik tanpa sepengetahuan daripada orangnya. Langsung dipotong tina gaji cekek we. Pemerintah seperti itu. Ya.
Jadi kejamna pemerintah teh gitu. Pajakna oke, diambilnya dipotong. Zakatna dipotong otomatis eta teh. Nu minusna nu masih dinas. Oh, nu dinas. Zakat mal. Ya upami zakat profesi. Mohon. Upami zakat profesi mah memang masih kena diperselisihkan. Andaikan misalkan ada yang berpendapat zakat profesi ini wajib, maka nanti tetap dihitung nisab. Nisabnya sama 85 gram emas tetap. Jadi 1 tahun. Lamun 6 juta atau 7 juta sebulan, selama 1 tahun ayah tuh 100 juta mual kan? Oh, mual. Ya tidak wajib. Nya canurina sanesesana dia kan itu. Contoh kieu misalkan dia punya penghasilan 30 juta lah 1 bulan. Kebutuhannya dalam 1 bulan 20 juta, berarti nyisa 10 juta kali 12 bulan 120 juta. Dihitung harga emas 85 gram berapa juta? Misalkan 130 juta harga emas 8, maka tidak wajib zakat, tidak nisab, karena penghasilan dia cuman 120 juta di akhir tahun gitunya. Aya keneh eta ge, lamun teu aya mah nyante gitu. CF misalkan, oh ada mah beak cenah, nya moal tuh. Walaupun dia punya gaji 50 juta tapi CF di akhir tahun yang tidak bisa, teu wajib zakat. Ini. Hah? Enggak, sedekah mah. Sedekah wajib itu zakat. Sedekah sunnah itu ya sedekah biasa. Jadi di akhir tahun, dihitungnya di akhir tahun gitu, akhir tahun. Cuman ya kadang-kadang ada ulama yang mengatakan ya bisa dicicil tiap bulan. Ya, dicicil tiap bulan. Jadi lamun orang tiap bulan meringan. Misalkan gini, kita punya perusahaan kita itu memang penghasilannya menetap dalam 1 tahun tuh, misalkan labanya, keuntungannya memang mencapai 1 M gitu. Lamun 1 M disakalikan zakatna engap misalkan nya, lamun di akhir tahun mah dicicil we tiap bulan mangga. Kalau dia punya penghasilan tetap, misalkan 1 tahunnya punya keuntungan 1 M, maka bisa per bulan. Jadi tiap bulan bayar, tiap bulan bayar, tiap bulan bayar bisa. Tapi kalau dia punya penghasilan yang tidak tetap, tongoka dibayar, boleh jadi ke di akhir tahun teu boga duit orang. Kan bisa jadi gitu. Ya, boleh jadi pas di akhir tahun tidak sampai nisab. Memang tidak rugi. Tetap nanti masuknya kepada sedekah. Andaikan tidak kena nisab, ternyata di akhir tahun tapi kita sudah bayar nyicil bulan, memang tidak akan rugi, tetap ada pahalanya, tapi pahalanya bukan pahala zakat, pahalanya sedekah, pahalanya seperti itu. Sakitu panginten mungkin diteraskan karena naon amilin mungkin da mung aya sabaraha di urang asnaf teh fakir, miskin, amilin, sabilillah, gorimin, ibnu sabil, rikob, sarang anu sanesna, nya sabilillah ge jarang, nya sabilillah ge jarang. Sabilillah ge kan aya anu murni mah sabilillah orang yang berperang kan teu aya. Aya mah rata-rata sabilillah teh orang yang berjuang di dalam agama seperti ke santri, ustadna, guru ngaos gitu. Biasana kadinyakeun sabilillah teh. Mohon kempalkeun deh. Mudah-mudahan tiasa yang ngamanfaatkeunna itu orang sadaya dipasihan taufik ku Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.